Jadi saya lahir menurut saya nggak seperti orang lain. Ini membuat saya minder. Kenapa orang lain lebih pintar, lebih hebat? Keadaan itu membuat saya boro-boro mimpi. Bagaimana hidupku jadi lebih baik aja perlu perjuangan. Selamat datang di Gilgal Podcast teman-teman semuanya. Jadi bersama dengan aku Revi Halim dan this is our first session. Ini adalah sesi pertama kita. Dan aku percaya podcast ini akan berkati setiap dari kita. Karena dalam podcast ini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan bawakan kesaksian tentang pengalaman hidup mereka, tentang mungkin pelayanan, hubungan, pekerjaan yang tentunya bisa menginspirasi setiap dari kita. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya dan bisa diberkati oleh konten-konten kami. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang tentunya akan menginspirasi setiap dari kita, yaitu senior pastor dan gembala kita tercinta, yaitu Pastor Juan Mogi. How are you, Pastor Juan? Baik, Revi, thank you. Baik ya, seneng banget Pastor Juan bisa datang. Aku ngomongnya pakai Ko Juan aja boleh kok? Boleh banget. Boleh ya, biar lebih friendly ya. Ya. Nah, jadi Ko Juan, aku belum lama ini juga baru baca buku terbaru dari Ko Juan, Be Fun, Be Real, Be You. Menurut aku bagus banget Ko Juan, congratulations. Thank you. Desainnya keren banget. Aku nggak bosan bacanya ya, sampai abis tuh kayaknya selalu ada hal-hal baru, ada golden nuggets yang aku pelajari. Dan yang bikin aku penasaran itu judulnya kok. Kenapa Be Fun, Be Real, Be You? Ya, judulnya Be Fun, Be Real, Be You. Itu karena dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, saya menemukan banyak orang Kristen yang gak bisa menikmati kekristenannya. Dan waktu saya jalani kekristenan itu dengan pengertian yang benar, ternyata ikut Tuhan itu menyenangkan. Nggak selalu dalam keadaan yang baik, seringkali ada air mata, melewati tantangan, pencobaan, ujian. Tapi waktu kita ngerti konsep kekristenan yang benar, kita bisa lewati itu dengan menyenangkan. Dan juga kita itu bisa menjadi diri kita yang otentik. Jadi nggak perlu pakai topeng. Dan biu punya arti gini, kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia jadi orang Kristen gitu? Kok gerejanya begitu? Kita adalah kita. Tuhan ciptakan kita unik, punya tujuan yang khusus. Jadi disimpulkan, kekristenan itu sangat menyenangkan. Kita bisa jadi apa adanya kita, asli, otentik, dan juga menjadi diri kita sendiri tanpa membandingkan orang lain. Wow, that's really good Pastor Juan. Nah, yang menurut aku menarik tadi, Ko Juan juga ada membahas soal orang itu mungkin suka membandingkan juga ya Ko Juan ya. Dan aku baca di buku Ko Juan ada soal gambar diri. Iya. Menurut Ko Juan sekarang banyak gak sih orang yang gambar dirinya itu mungkin kurang benar saat ini? Menurut saya banyak sekali. Karena saya mengembalakan kan puluhan tahun, saya ketemu dengan sangat banyak orang. Dan waktu mereka mulai ngobrol, biasanya kalau datang saya tanya apa yang saya bisa bantu. Waktu saya dengar kehidupan mereka, masalah mereka, salah satu akar yang perlu diperbaiki adalah gambar diri. Bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, keadaan mereka, pakai bahasa mereka, nasibnya mereka, seperti itu. Nah, Ko Juan kan ada bahas tuh bagian soal dream ya, atau mimpi, tujuan. Kalau misalnya gambar dirinya masih belum benar, mungkin susah kali ya Ko Juan buat mencapai mimpi dari Tuhan itu. Betul. Misalnya contoh, dia punya gambar diri begini. Ya, saya sih orangnya nggak bisa apa-apa. Kalau lihat dari turunan, dari kakek, dari papa, orangnya biasa-biasa. Nggak ada orang yang berhasil, banyak gagalnya. Kayaknya saya nih nurun kayak gitu. Jadi untuk dia punya mimpi, misalnya di usahanya, usahanya pengen berhasil seperti ini. Waktu dia mungkin di bidang pelayanan, saya ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia nggak berani punya mimpi yang besar. Karena dia melihat dirinya seorang yang gagal atau turunan dari orang gagal. Pas Ko Juan cerita, aku jadi keinget kayak Musa kali ya Ko ya dulu ya. Musa kan juga gitu ya, mungkin pernah gagal, jadinya pas dipanggil Tuhan mimpin bangsa Israel, dia malah merasanya nggak bisa gitu ya. Banyak kali ya Ko kayak gitu juga ya. Bisa seperti itu? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang atau anak muda yang keadaannya lagi kayak gini, menurut Ko Juan solusinya gimana sih supaya dia bisa berjalan menuju mimpi Tuhan dan lebih baik?
Solusi pertama selalu firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Jadi kita mesti ngerti bahwa kita itu diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Kita adalah anaknya. Kalau bapaknya luar biasa, anaknya pasti luar biasa. Kenapa kita nggak luar biasa? Karena dosa. Roma 3:23 bilang karena semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya dalam Roma 3:23 bilang for all men have sinned and fall short the glory of God. Jadi semua orang sudah buat dosa dan kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan, gambaran Tuhan dalam hidup kita turun, nggak hilang, turun. Nah, waktu kita terima Yesus dalam kehidupan kita, apa yang pernah hilang dikembalikan. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan. Dia mesti tahu kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Yang kedua, dia perlu seseorang yang menolong dia dalam perjalanannya untuk pulih, untuk selalu mendampingi bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Wow, that's really good ya teman-teman. Jadi ternyata kalau kita mau mencapai masa depan dari Tuhan, kita harus mengikuti firman Tuhan itu. Iya. Karena kalau tujuannya dari Tuhan, berarti langkahnya juga harus dari Tuhan juga. Betul. Ya, Ko Juan ya. Iya. Dan Ko Juan menurut aku ini bagus banget. Cuman aku juga penasaran kalau Ko Juan sendiri pernah nggak mungkin dapat mimpi dari Tuhan, tapi Ko Juan juga merasa aku nggak bisa. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu juga? Oh, pernah banget. Gimana tuh? Karena gambar diri saya kan rusak dulu. Oh, kenapa kok? Jadi saya lahir menurut saya nggak seperti orang lain. Gimana Jadi nggak pinter, terus nggak tinggi, nggak ganteng menurut saya, pendek, matanya sipit. Saya juga punya kekurangan di dalam tubuh saya. Dan ini membuat saya minder. Kenapa orang lain lebih pinter, lebih hebat, keluarganya rasanya lebih nyaman, apa aja bisa, kita nggak bisa apa-apa. Keadaan itu membuat saya boro-boro mimpi. Bagaimana hidupku jadi lebih baik aja perlu perjuangan. Dan di satu keadaan di mana saya dengar firman Tuhan, saat itu dalam sebuah retret, firman Tuhan itu merubah hidup saya. Dan waktu saya berubah, saya ngerti bahwa kejadian saya dahsyat dan ajaib. Saya anak dari Bapa di surga. Di titik itu saya berani mulai bermimpi. Wow. Jadi karena perjumpaan dengan Tuhan, di situ baru punya mimpi. Sebelumnya Betul. nggak punya ya kok ya? Nggak berani mimpi. Nggak berani, bukannya nggak punya, tapi nggak berani ya? Pengen. Pengen. Cuma begitu, udahlah kayaknya bukan saya. Gitu. Jadi merasa kayaknya mimpi besar nggak mungkin bisa dicapai Nggak gitu mungkin. ya? Takutnya malah kecewa gitu. Iya, dan keadaan di sekeliling saya, saat itu kita dalam sebuah proses, nggak mungkin untuk saya bermimpi. Iya sih. Kalau misalnya keadaan, jadi banyak orang juga gitu kali ya kok. Karena keadaan buruk, mereka pikir ini nggak mungkin berubah keadaannya gitu ya. Makanya firman Tuhan janjinya yang bisa bikin kita berpikir, ini keadaan ini bisa berubah sebenarnya. Betul. Gitu ya kok ya. Oke, wow, itu luar biasa banget ya. Nah, kalau aku baca buku dari Ko Juan juga ada membahas gimana kadang tuh orang lain di sekitar kita yang dalam tanda kutip membinasakan atau membunuh mimpi kita ya kok. Iya. Punya pengalaman gitu juga kok? Iya dong. Gimana tuh? Jadi semenjak saya dipulihkan oleh Tuhan, saya menjadi orang yang punya banyak mimpi. Jadi saya ngerti bahwa saya bisa punya mimpi yang besar karena saya punya Tuhan yang besar. Sayanya nggak sanggup, tapi Tuhan yang besar yang akan menolong saya. Dan ternyata setelah saya ngerti itu, orang-orang yang berhasil berasal dari orang-orang yang nggak berhasil. Keadaannya nggak mungkin dan mereka punya mimpi dalam hidup mereka. Nah, salah satu contoh, saya punya mimpi menjadi pengusaha yang sukses. Karena saat itu keluarga saya banyak yang jadi pengusaha. Hidup saya dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha yang menurut tanda kutip berhasil. Dan akhirnya saya mengambil sekolah bisnis. Tapi waktu di tengah jalan, pas saya mau mengerjakan tesis sebagai syarat tugas akhir kelulusan, waktu saya sedang kerja magang atau praktek, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Kan saya pengen kerja dulu sebagai profesional, cari pengalaman, baru saya rintis bisnis sendiri. Tuhan bilang, kamu di sini bagus di dunia kerja. Itu juga pelayanan. Tapi kalau semuanya ada di dunia marketplace, yaitu bisnis, pekerjaan, saat para profesional pebisnis itu datang ke Tuhan, siapa yang mengembalakan mereka? Perlu juga ada orang-orang yang bagus, yang baik, itu ada di bidang kerohanian. Nah, akhirnya saya memutuskan
untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, itu mimpi kan? Iya. Dan saya juga di buku itu menuliskan mimpi saya sebagai orang yang sepenuh waktu di ladang Tuhan tuh mau ngapain aja. Nah, waktu saya memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, mulai ada orang-orang yang bilang, nggak sayang tuh. Emang kalau jadi pendeta ntar hidupnya gimana? Makan Masa batu. depannya suram loh gitu. Dan sayang banget katanya Iya. orang punya potensi, sekolah bisnis. Iya. Mending bisnis sama saya, mending kerja sama saya. Iya. Dan hal-hal seperti gitu yang membuat, ya tadi kan kau bilang bukan membunuh mimpi tapi mengganggu sampai itu kan goncang Bimbang kan? ya kok ya Bimbang. jadinya ya. Iya. Pas kau jualan cerita tuh mirip juga loh sama aku kok. Wah, Iya. gimana Ren? Dulu kan aku soalnya di Amerika kan, ambil sains makanan sama, pengennya jadi orang kaya kan gitu ya kok ya. Iya. Tapi bener loh sama, aku juga merasa dipanggil sama Tuhan. Jadi ya anggapnya nggak kerja di sana sama sekali, langsung pulang ke Indonesia, pelayanan masuk GB Gilgal kok. Wow. Papa aku bilang nggak balik modal. Cuman ya bener yang kau Juan bilang ya, aku benar-benar bersyukur juga ikutin mimpi dari Tuhan dan ternyata aku ngelihat banyak orang diberkati dan aku percaya Ko Juan pasti ngelihat jauh lebih banyak lagi orang-orang diberkati. Amin. Nah, Ko Juan yang menurut aku juga menarik ya. Orang-orang tuh anak muda suka nanya juga, gimana sih bedain mimpi yang dari Tuhan sama mimpi pribadi atau kedagingan kita? Karena orang tuh suka bingung yang mana dari Tuhan, yang mana bukan gitu. Oke, jadi menurut saya jalanin aja. Yang pertama cara mengujinya kembali lagi di firman Tuhan. Mimpi kita tuh sesuai firman Tuhan gak? Yang kedua adalah konfirmasi dari mentor-mentor kita, misalnya orang tua kita, pembina rohani kita, orang-orang di sekeliling kita yang komunitasnya positif. Lalu ada damai nggak di hati kita? Kemudian yang berikutnya ada buah-buah yang dihasilkan nggak dari mimpi-mimpinya kita gitu. Misalnya contoh, saya kan mimpi awalnya itu menjadi seorang pengusaha. Lalu Tuhan arahkan saya untuk menjadi seseorang yang melayani secara penuh waktu di bidang pelayanan. Nah, di situ saya melihat itu kan sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan gimana sih kalau kita pengen tahu, oh kita dokter atau kita pengusaha atau kita arsitek. Yang penting intinya gini, apakah dengan mimpi itu bentuk kasih kita kepada Tuhan? Itu mengasihi Tuhan nggak? Tuhan disenangkan nggak? Yang kedua, apakah itu mengasihi diri sendiri? Artinya apa? Talenta kita terpakai, bakat kita terpakai, keluarga kita sendiri happy, bahwa kita menjadi orang yang berguna. Dan yang terakhir adalah mengasihi sesama. Apakah mimpi yang kita lakukan ini hanya untuk kita, kepuasan kita, atau akhirnya jadi berkat? Nah, jadi waktu saya menguji, kan yang pertama menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu sesuai firman. Itu bentuk saya menyenangkan Tuhan, saya juga punya talenta, karunia di sana, keluarga saya mendukung, dan yang pasti bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu lulus. Lalu peneguhan-peneguhan juga dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Ya, saya melihat panggilan kamu di sana waktu saya berdoa. Nggak semuanya itu yes. Kayak tadi saya bilang, ada yang bilang, wah mendingan jadi pebisnis. Tapi dari orang-orang saya percaya, yang saya punya akuntabilitas terhadap mereka, itu saya mendapatkan peneguhan. Tapi bukan hanya itu, saya melihat damai di sini. Walaupun pada saat itu, untuk melangkah masuk ke dalam sebuah pelayanan sepenuh waktu, yang nggak jelas, ya kan? Saya saat itu bekerja di gereja dengan gaji Rp250.000 dibandingkan itu nanti ceritanya lain. Bagaimana harus ngirit 250.000, kita kalau ke kantor harus makan di Amigos agak minggir got sedikit. Itu makanan saya. Indomie pakai telur, versi Indomie pakai telur, pakai sayur, pakai kornet, terus gantian ketoprak, bubur ayam untuk mencukupi 250.000 sebulan. Karena saya sudah bekerja, harus menghidupi diri sendiri. Nah, tapi buah-buahnya ada. Teman-teman saya itu selalu senang ngumpul sama saya, pengen dibimbing. Jadi saya nyanyi, ajak mereka worship, cerita Yesus, bimbing mereka kenal Yesus, bagikan firman. Malah di awal-awal sebelum saya khotbah, saya masih zaman tape recorder, saya ambil tape khotbah, saya pasang dengerin rame-rame. Nah, itu beberapa yang saya cerita bagaimana menguji
itu mimpi dari Tuhan atau mimpi kita sendiri gitu. Dari cerita Ko Juan berarti kalau ikutin panggilan Tuhan pun mimpi dari Tuhan bukan berarti pasti mulus 100% ya Ko? Enggak. Justru bahkan kadang tantangannya lebih besar ya Ko? Ada tantangan, ada sekolah kehidupan, ya sama kayak orang mau jadi dokter kan nggak langsung tada jadi dokter yang terkenal. Dia seorang arsitek nggak langsung jadi arsitek yang terkenal gitu, enggak. Nah, saya juga pun di lain kesempatan bisa kasih contoh-contoh, misalnya kalau dia mau jadi penyanyi atau dia pengen jadi buka restoran terkenal, pengen jadi chef terkenal, coba aja dulu masak, suruh keluarga cobain, teman-teman cobain. Kalau nggak ada yang bilang, wow enak, wah ini sih pasti laku. Dan kalau bilang, kayaknya kurang asin ya, kayaknya nggak enak ya. Nah itu juga bisa, beberapa pengujian tuh bisa dilakukan untuk menguji apakah itu mimpinya kita atau mimpi dari Tuhan. Jadi diuji keinginannya ada atau enggak, kemampuannya ada atau enggak, jadi berkat atau enggak. Yang penting diuji lagi dulu ya Ko ya sebelum dijalanin ya. Oke. Nah kalau dari Ko Juan kira-kira ada pesan nggak buat para anak-anak muda? Mungkin hari ini ada beberapa nih yang lagi mengejar mimpi ya, tapi mungkin mereka discourage karena kayak yang Pastor Juan alami ya, ada tantangan di tengahnya. Mungkin mereka saat ini ada beberapa yang berpikiran untuk menyerah. Mungkin Ko Juan punya pesan nggak bagi teman-teman kita? Oke, pesan untuk teman-teman muda atau siapapun kita, yang pertama gini, kita harus dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu lewat Roh Kudusnya ada di hati kita. Jadi setiap kali kita mau punya mimpi, itu ada seperti bimbingan dari dalam, damai dari dalam. Misalnya saya mau jadi seorang pengusaha yang berhasil, saya mau jadi seorang profesional, saya mau jadi seorang pelukis. Nah itu akan ada peneguhan dari dalam, bimbingan dari dalam. Jadi yang pertama, dekatlah dengan Tuhan. Kita akan tahu bahwa ini dari Tuhan. Yang kedua, milikilah mentor rohani, bapak rohani, ketua sel, family cell leader, yang bisa kita ajak diskusi. Kalau orang tuamu satu iman, dia adalah bapak ibu rohanimu yang ada di rumah, diskusi sama mereka. Teman-teman tanya masukan, itu akan menolong. Yang ketiga, mulai lakukan apa yang menjadi mimpi kita. Misalnya kalau kita mau jadi penyanyi, mulai aja rekam-rekam dulu. Kita mau jadi chef, masak-masak dulu. Kita mau jadi seperti Pastor Juan, mulai khotbah-khotbah dulu, direkam, mulai bikin postingan-postingan ayat di medsos, lalu mulai ajak teman-teman. Nah di situ kita akan lihat benar nggak ya buah saya ini di sini. Dan kalaupun keadaan kita kayaknya nggak memungkinkan nih, potongan gue nggak mungkin jadi pendeta, nggak mungkin jadi pengusaha. Dengar baik-baik, kita adalah anak dari Bapa yang di surga. Bapa kita luar biasa, anaknya luar biasa. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Apapun keadaanmu, beranilah bermimpi, karena mimpi itu gratis. Dan kita punya Tuhan yang akan selalu beserta anak-anaknya mewujudkan mimpinya dalam hidup kita jadi kenyataan. Yes, thank you so much Ko Juan. Sama-sama. It's such a great blessing. Dan buat teman-teman semuanya juga, mungkin yang pengen belajar lebih banyak dari Ko Juan, teman-teman bisa dapatkan buku terbaru dari Pastor Juan, Be Fun, Be Real, Be You. Teman-teman bisa cek aja di bawah sini atau cek aja di Tokopedia. Aku percaya buku ini akan sangat memberkati kamu beserta dengan keluarga kamu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi nyalakan tombol loncengnya supaya ketika ada video baru, teman-teman bisa join dan teman-teman juga bisa diberkati dengan narasumber yang ada. Sampai jumpa di next podcast kita. Bye-bye semuanya. Orang takut sama saya, orang bisa nangis sama saya, negor orang, kok kamu gini, kok kamu gitu, gitu. Lebih banyak mengintimidasi, memanipulasi, dan mendominasi. Pokoknya saya maunya begini.